Jangan pernah takut untuk dibilang lemah, karena kesehatan mental itu sama pentingnya kayak kesehatan fisik kita. Aku lagi sibuk kuliah semester 5, lagi banyak-banyak tugas, cuma stres sih, cuma kayak masih normal lah, aku setidaknya merasa produktif. Kabar saat ini lagi cukup stabil. Ya, dari luar aku baik-baik aja. Physically I am okay, but mentally mungkin aku nggak sebaik apa yang terlihat dari luar sih sebenarnya. Halo, hari ini saya sedang merasa cukup baik. Alhamdulillah, kabarnya baik. Kabarnya baik, so far. Hari ini sih baik ya, kemarin sih enggak, tapi nggak tahu besok. Untuk kabarku sekarang, honestly it's not really good, karena mood swingku bener-bener lagi parah dan aku sedang di bawah pengawasan psikiater juga dan minum beberapa obat-obatan. Halo semuanya, kalau ditanya kabar sih kabarnya baik tidak dan buruk juga tidak. Cukup besar karena kondisi COVID ini saya dan pasangan terpaksa menunda rencana pernikahan kami H-7 dari tanggal yang sudah ditetapkan. Jadi persiapan sudah selesai, vendor sudah dibayar lunas, tapi kami tidak bisa menjalankannya seperti yang direncanakan. Dan sejak corona gini kan nggak bisa keluar ketemu teman-teman, jadi aku ngerasa isolated sih, kayak aku ngerasa sendiri banget, kayak nggak usah extrovert, introvert pun juga pasti ngerasa sendiri gitu loh. Pengaruh banget. Sejujurnya sebelum ada COVID pun aku udah ada bermasalah ya. Beberapa kali konsultasi ke psikolog dan psikiater online, sempat ada gejala depresi. Bahkan bulan lalu terakhir kali aku konsultasi itu didiagnosis BPD, borderline personality disorder. Termasuk juga dengan aku, jadi sebelum didiagnosa BPD itu aku didiagnosa major depressive disorder, dan sebenarnya sudah dinyatakan lepas obat itu sejak April 2020, tapi ternyata setelah lepas obat itu aku mengalami mood swing yang benar-benar parah banget, dan itu mulai mengganggu orang-orang di sekitar aku, orang-orang rumah gitu, dan akhirnya aku memutuskan untuk pergi ke psikiater lagi dan akhirnya didiagnosa BPD. Kalau ditanya nih seberapa berdampak COVID-19 di tahun 2020 ini bagi kesehatan mental saya, Ngaruh banget, besar banget ngaruhnya di aku, soalnya kan aku punya borderline personality disorder dengan eating disorder, jadi aku tuh sering banget pas pandemi kayak gini kayak sering banget impulsif gitu, dan juga beberapa kali aku ingin mengakhiri hidup. jujur kalau saya boleh cerita, COVID-19 ini membawa dampak yang sangat besar di kehidupan sehari-hari saya. Dikarenakan kan saya didiagnosa menderita generalized anxiety disorder, di mana tidak ada pandemi pun saya bisa merasakan kecemasan yang begitu cemas dan mengakibatkan psikosomatik yang sering kambuh. Nah, sekarang ditambah nih ada COVID-19, itu membuat kecemasan saya sangat berlebihan dan saya sering merasakan psikosomatik terutama jika menjelang malam hari. Yang saya lakukan untuk menjaga kesehatan mental saya selama pandemi adalah satu, istirahat yang cukup. Biasanya aku tuh kayak melakukan segala hal yang aku suka, kayak nonton film, terus nonton TV, lagi ya kayak terus olahraga, kayak workout di YouTube gitu yang ringan-ringan. Mungkin terkadang emang susah mengendalikan diri kita sendiri, tapi perlahan mencobalah sedikit-sedikit membantu. Terus kayak aku juga berhenti membandingkan diri sendiri dengan orang lain, itu ngaruh banget, besar banget ngaruh di aku. Aku lebih memfilter berita, bacaan atau tontonan yang masuk ke aku tentang si COVID-19 ini supaya aku nggak overthinking, nggak ngerasa cemas. Terus kedua, aku tetap jaga komunikasi sama keluarga, sama sahabat, teman-teman yang walaupun kita nggak bisa ketemu secara fisik, secara langsung, tapi tetap merasa terkoneksi lewat
telepon, video call, chatting. Terus sekarang usaha aku untuk jaga kesehatan mental aku mulai rutin minum obat lagi. Terus olahraga rutin 1 minggu tuh bisa sampai 4-5 kali gitu. Makan makanan sehat kayak sayur, buah itu setiap hari. Terus minum air putih cukup. Aku tetap rutin kontrol ya ke psikiater dan psikolog, dan aku rutin minum obat-obatan, dan yang terpenting selalu berusaha keep in touch dengan orang-orang yang aku sayangi. Dan aku punya 2 cara untuk mengendalikan emosiku. Sekarang aku lagi belajar journaling sama mindfulness. Mungkin untuk teman-teman yang susah untuk mengendalikan emosi seperti aku gitu, bisa mencoba 2 cara tersebut karena it's really works on me. Dan sekarang sudah banyak caranya gitu di internet, kalian bisa searching itu. Aku jujur nggak tahu mau ngomong apa. COVID-19, please get the hell out of here. I want to get married. COVID, I hate you so much. But aku juga mau berterima kasih. Walaupun kita semua ngerasa gak nyaman ada COVID ini, tapi pasti ada hikmahnya kan dibalik semua. Gara-gara kamu aku nggak bisa ngerasain yang namanya wisuda dari UGM. Padahal masuk UGM kan susah ya. Aku tuh sampai mikir, seriously aku cuman lulus gini doang gitu, kayak cuman terima ijazah doang. Dan mungkin banyak dari kita semua yang sekarang mungkin di PHK atau dirumahkan atau gajinya kena potong, atau mungkin harus benar-benar di rumah, yang mana mungkin bagi beberapa orang kamu is not always safe place. Tapi aku pengen bilang ke kalian bahwa kita menghadapi ini semua bareng-bareng gitu. Gue pengen kehidupan tanpa lu, please lu pergi aja dari sini, please. Pertama, jaga diri masing-masing. We have no one but ourselves in this game. Jadi, istirahat yang cukup, makan yang cukup dan makan yang bergizi, sama aktivitas fisik yang cukup. Hindari hal-hal yang membuat stres. Kalau misalnya emang nggak bisa dihindari, ya minimal diminimalisir lah. Tetap jaga kewarasan dengan cara kita masing-masing. Kita nyamannya gimana? Jangan lupa me time. Terus jangan lupa juga kayak mengapresiasi diri sendiri. Tetap harus kayak gitu ya. Tetap ngomong yang baik-baik sama diri sendiri juga. Terus kalau lagi nggak bisa ketemu sama orang lain, jangan ngerasa mereka nggak sayang dan mereka nggak ada karena mereka nggak ada di depan kamu. Jangan terus ngerasa mereka tuh hilang dari kamu, terus mereka nggak sayang. Mereka tetap ada, kita tetap bisa kontak sama mereka. Jangan lupa kalau untuk jaga kesehatan mental itu juga gak kalah penting sama jaga kesehatan fisik. Karena kalau kita mentalnya lagi down, itu pasti mempengaruhi ke sistem imun kita juga kan. Jangan pernah takut untuk dibilang lemah, karena kesehatan mental itu sama pentingnya kayak kesehatan fisik kita. Kalau kita demam 2 hari aja pasti ke dokter. Masa kesehatan mental kita terganggu selama berhari-hari kita nggak mau minta pertolongan? Jangan lupa juga ya teman-teman untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Jangan lupa untuk selalu bermeditasi dan stay healthy.